Aku adalah sel, komponen dasar dari semua makhluk hidup dan berperan penting dalam menjalankan kehidupan dan fungsi organisme. Nah, sel tersebut terbentuk seperti pabrik yang sedang beroperasi. Dia melihat banyak sekali bagian-bagian yang terus bekerja tanpa henti, namun tetap berjalan dengan tertib dan teratur. Bagaimana nih perjalanan tadi? Menyenangkan bukan? Mari kita lanjut ke destinasi selanjutnya. Nah, ini adalah depan pabrik yang dijaga ketat oleh security. Membran plasma ini seperti security yang mengecek siapa saja yang masuk. Di sini mengatur lalu lintas masuk dan keluar substansi dalam sel dengan ketat. Membran plasma memastikan bahwa hanya yang benar-benar dibutuhkan yang boleh masuk. Wah, keren! Bagaimana teman-teman? Seru nggak? Yuk kita lanjut ke tempat selanjutnya. Ini adalah pusat kendali pabrik yang mengkoordinasikan semua operasi. Seperti seorang operator pabrik yang cekatan mengatur proses-proses metabolisme pertumbuhan dan diferensiasi sel agar dapat berjalan sesuai dengan semestinya. Gimana unik? Seru kan? Yuk kita lanjut ke tempat selanjutnya. Ayo! Retikulum endoplasma ini adalah jalur transportasi utama berbentuk labirin. Wah, jalur khusus barang ini seperti retikulum endoplasma sebagai jalur transportasi utama, semua protein, lemak, dan karbohidrat diproduksi dan dikirim ke bagian sel yang membutuhkan. Mengapa ada retikulum endoplasma yang kasar dan halus? Yang kasar ditempeli ribosom. Apa itu ribosom? Pabrik yang menghasilkan protein tanpa henti. Kalau retikulum endoplasma halus? Retikulum endoplasma halus berfungsi sebagai metabolisme karbohidrat. Badan Golgi adalah bagian pergudangan seperti pusat manufaktur, bagian penyortiran dan pengiriman. Coba lihat, kantung membran pipi yang tampak seperti tumpukan roti bulat dan datar disebut sisterne. Pada ujung yang berlawanan disebut mukakis dan trans yang memiliki peran yang berbeda. Mukakis biasanya dekat dengan retikulum endoplasma, di mana kantung transport memindahkan materi dari retikulum endoplasma ke Golgi dan kemudian dilakukan penyortiran produk dan mengarahkan produknya pada bagian sel yang membutuhkan. Nah, selanjutnya produk yang telah disortir dimasukkan ke kantung transport yang akan lepas dan dipindahkan ke tempat lain melalui muka trans. Nih, ini seperti badan Golgi, bagian penyortiran dan pengiriman. Gimana unik? Sekarang ngerti kan tentang badan Golgi? Eits, jangan kemana-mana dulu. Kita lanjut ke ribosom. Ribosom adalah proses pencetak bahan mentah. Jadi begitu teman-teman tentang ribosom. Yuk kita lanjut ke lisosom. Lisosom ini berfungsi memecah material yang sudah tidak diperlukan lagi oleh sel. Mereka adalah pekerja pembersih sel. Nah, lisosom menguraikan dan mencerna sel yang sudah mati atau rusak,
serta membersihkan kotoran dan partikel yang tidak diinginkan dalam sel. Mirip bagaimana penghancur bekerja untuk menghancurkan sesuatu dalam pabrik. Oh, pantas aja. Dari tadi aku nggak lihat sampah di sini. Semuanya kelihatan bersih dan rapi. Jangan kemana-mana dulu teman-teman. Selanjutnya kita ke peroksisom. Nah, peroksisom ini seperti pusat kendali kimia yang bertanggung jawab atas pengendalian dan pemrosesan bahan kimia. Seperti seorang pengendali atau penyeimbang yang berusaha menjaga keseimbangan dalam suatu situasi. Nah, peroksisom bertanggung jawab atas pengendalian dan pemrosesan berbagai reaksi kimia dalam sel. Mereka berperan penting dalam menguraikan senyawa berbahaya seperti hidrogen peroksida dan mengkoordinasikan reaksi kimia untuk fungsi sel yang sehat. Di sini, molekul-molekul dalam sel dikendalikan dan diatur sebagaimana mestinya, seperti manajemen bahan kimia dalam sebuah pabrik. Yeay, kita di tempat terakhir nih. Yuk kita ke mitokondria. Sama halnya dengan pabrik yang membutuhkan energi dalam bentuk bahan bakar berupa solar. Maka energi yang dihasilkan oleh mitokondria dalam bentuk ATP, namun hebatnya mitokondria juga mampu menghasilkan senyawa, antara berupa bahan organik yang dapat dijadikan bahan baku untuk bangunan senyawa organik yang lebih kompleks, sehingga pabrik sel dapat terus berjalan dan memproduksi bahan-bahan yang dibutuhkan. Sudah selesai nih teman-teman, tapi ada kelanjutannya loh. Mau tahu nggak nih Unit? Emang masih ada apa sih? Ada pabrik hijau. Pabrik hijau? Pabrik hijau.